Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you today? Today we will learn about intention to do something or future plan. Niat melakukan sesuatu atau rencana di masa depan dalam bahasa Inggris. Okay, ready to study? Let's do it. What are we going to learn here? Apa yang akan kita pelajari di sini? The first we will learn about the definition, and then the second we will learn about expressions, and the third we will learn about responses, and the fourth we will learn about the examples. Okay, move to the first part. Apa itu intention to do something? Intention to do something atau expressing future plan atau intention ini adalah sebuah materi dalam bahasa Inggris untuk mengungkapkan niat atau rencana kita dalam masa depan. Intinya adalah apa yang akan kita lakukan atau rencanakan di masa yang akan datang. Nah, kita akan menggunakan ini untuk bertanya maupun menjawab. Nah, jenis kalimat yang digunakan adalah future tense. Dalam menggunakan time signal di intention to do something ini seperti future tense. Jadi kita menggunakan keterangan waktu yang akan datang ataupun di masa depan. Nah, di sini for example ada tomorrow atau besok, dan juga ada next Sunday atau hari minggu depan, ada next week minggu depan, ada on weekend saat akhir pekan, next month bulan depan, next year tahun depan, after eating, studying dan sebagainya. Intinya adalah sesuatu yang kita rencanakan ataupun future plan in English. How to ask intention or future plans? Bagaimana cara bertanya tentang rencana atau niat kepada seseorang? Misalkan kita mau tanya ke teman, biasanya dalam bahasa Indonesia, apa yang akan kamu lakukan besok? Nah, itu adalah intention to do something in the future atau future plans. Jadi kita bertanya tentang rencananya atau yang akan dilakukan. Nah, ciri khususnya dalam intention to do something ini adalah kita biasanya menggunakan kalimat akan. Seperti itu ya. Ini ada beberapa cara untuk menanyakan future plans ataupun rencana di masa depan. The first atau yang pertama, kita bisa menggunakan what would you like to do, ya. What would you like to do? Apa yang akan kamu lakukan? What would you like to do? Bla bla bla. Oke, for example di sini adalah what would you like to do tomorrow? Apa yang akan kamu lakukan atau rencanamu besok? What would you like to do next week? Dan sebagainya. Apa yang akan kamu lakukan? Jadi kita bisa menggunakan ini. The second atau yang kedua, kita bisa menggunakan what will you do? Apa yang akan kamu lakukan? Artinya sama gitu ya. Bedanya adalah sini menggunakan what would you like, sini menggunakan what will. For example di sini adalah what will you do after eating? Apa yang akan kamu lakukan setelah makan? What will you do after eating? Nah, itu adalah ekspresi yang kedua. Next, the third expression, you can use what are you going to do? Apa yang kamu lakukan? Artinya sama saja. Nah, ini bedanya menggunakan what are you going to do. For example, sini adalah what are you going to do on the weekend? Apa yang akan kamu lakukan di akhir pekan? Nah, ini ya. The fourth, you can use what is your plan? Apa rencanamu? What is your plan? What is your plan next month? Apa rencanamu bulan depan? The last we can use do you have any plan? Punya rencana? Misalkan do you have any plans for tomorrow? Do you have any plans after graduate? Dan sebagainya. Intinya adalah rencana di masa depan. Okay, after we know about the expression how to ask the intention in the future or the future intention, kita juga sebaiknya harus mengetahui how to respond it. Bagaimana cara merespon atau menjawabnya. Apa yang kamu lakukan besok? Nah, kita bisa menjawab, saya akan pergi ke London, saya akan bermain futsal dengan teman saya. Nah, itu bisa. Nah, kalau di sini kita bisa menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah I would like to. Saya akan atau saya berencana. I would like to. For example di sini adalah I would like to hike tomorrow. Misalkan ada yang tanya, what would you like to do tomorrow? I would like to hike tomorrow. Saya akan naik gunung besok. Ini mudah ya. The second,
I will bla bla bla. Nah, ini sangat mudah lagi. Artinya adalah saya akan atau saya berencana. For example, I will play a kite after eating. Saya akan bermain layangan setelah makan. Misalkan, what will you do after eating? I will play a kite after eating. Nah, ini bisa ya. Ini mudah. I will saja. And in third, kita bisa menggunakan I'm going to. Saya akan atau berencana. I'm going to. For example, di sini adalah I'm going to play futsal with my friends. Saya akan bermain futsal bersama teman-temanku. What are you going to do after study? I am going to play futsal with my friends. Nah, ini jawabannya seperti ini. Misalkan ada pertanyaan seperti itu. The fourth atau yang keempat, I plan to. Saya berencana atau saya akan. I plan to. For example, I plan to make a delicious cake. Saya berencana membuat kue yang enak. Misalkan ada pertanyaan, do you have any plan for tonight? I plan to make a delicious cake. Itu bisa ya. Apa rencanamu nanti malam? Saya akan membuat kue yang enak. Nah, di sini saya kan sudah membuat satu contoh. Contoh di sini adalah tentang asking and responding to future tense atau intention. Ini sama saja ya. Nah, contohnya di sini adalah bertanya rencana tentang besok malam. Di sini ada Hana dan Nita. Hana, hi, how is it going? Nita, I'm great, and you? Bagaimana kabarmu? Nita menjawab, saya baik-baik saja. Dan kamu? Hana menjawab, pretty good. By the way, what are you going to do tomorrow night? Sangat luar biasa. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu lakukan besok malam? Nita menjawab, like usual, I'm going to continue writing my book. And how? Ini biasa, saya akan melanjutkan menulis buku. Bagaimana? Atau kenapa? Hana menjawab, I knew it. I plan to ask you to join us watching the new movie in cinema. Would you like to join us just for this time? I knew it, sudah kuduga. Saya berencana mengajakmu untuk ikut kita nonton film di bioskop. Would you like to join us just for this time? Mau ikut dengan kita hanya untuk kali ini saja? Nita menjawab, wow, it's a really good movie, I'd like to. Nah, lihat yang di blok warna kuning itu adalah contoh untuk asking dan responding. What are you going to do tomorrow night? Itu adalah askingnya, dan respondingnya adalah I'm going to continue writing my book. Itu bisa. Juga ada I plan to ask you to join us. I plan to, berarti ini lebih ke memberikan future tense atau future intention gitu ya. Would you like to join us just for this time? Would you like? Ini bisa menggunakan tanpa ada what-nya. Berarti ini kayaknya menunjukkan sebuah undangan ataupun ajakan gitu ya. Jadi selain untuk memberikan rencana atau niat, kita juga bisa menggunakan ini untuk sebuah ajakan. Okay, the second example here, bertanya tentang rencana di akhir pekan, asking about the plan for the weekend. Di sini ada Lulu dan Mei. Lulu, Mei, what would you like to do on weekend? Apa yang kamu lakukan atau rencanamu di akhir pekan? Mei menjawab, my mother and I plan to buy. Mei menjawab, my mother and I plan to buy a new shirt in the mall. Ibu saya dan saya berencana membeli baju baru di mall. Lulu menjawab, well, going to the mall, do you mind if I join you? Keberatan nggak kalau saya ikut dengan kamu? Mei menjawab, of course, I don't. Tentu tidak. Just come to my house at 8 AM. Tentu tidak. Datang saja ke rumahku besok jam 8. I will tell my mother. Saya akan kasih tahu ibuku. Lulu menjawab, great. Thanks, Mei. I will come on time. Keren atau luar biasa. Terima kasih, Mei. Saya akan datang tepat waktu. Okay. Take a look at the red board here yang ditebeli berwarna merah. Itu yang menunjukkan sebuah asking dan responding future tense atau intention.
What would you like to do? Berarti itu sebuah asking. Dan my mother and I plan to, berarti berencana, berarti sebuah respondingnya. Kita lihat yang bawah, I will tell my mother. Ini juga sebuah kayak rencana gitu ya, apa yang dilakukan setelah ini. Ini juga ada I will come on time, ini juga rencananya besok. Jadi silakan diperhatikan yang ini, contoh-contoh kalimatnya. Selain sebagai ungkapan untuk mengungkapkan suatu rencana di masa depan, kata will dan would like juga biasa digunakan sebagai ajakan ataupun undangan. Oke, perhatikan contoh di bawah ini, kita bisa menggunakan will dan would like. Will sebagai undangan atau ajakan. Will you come to my house tomorrow? Maukah kamu datang ke rumah saya besok? Misalkan jawabnya, yes I will come to your house tomorrow. Itu bisa ya, jadi sebagai ajakan atau undangan. And the second we can use would like. For example, would you like to join us next week? Maukah kamu ikut dengan kita minggu depan? Yes I would like to join you next week, misalkan. Itu bisa. Nah, itu silakan diperhatikan juga. Nah, selain sebagai intention to do something atau ya future intention, itu juga bisa sebagai sebuah undangan ataupun ajakan. Nah, penjelasan tambahan tentang grammar yang mengenai future plan atau intention to do something. Jadi dalam bentuk kalimat pun kita tidak sembarangan ya, karena seperti yang disampaikan tadi, kita menggunakan future tense atau kalimat untuk mengungkapkan masa depan. Ini ada dua jenis kalimat yang digunakan, yaitu menggunakan will dan be going to. Kita akan bahas yang pertama, yaitu kita menggunakan will. Sini ada positif, yaitu subject plus will plus verb one. For example, di sini adalah I will make a kite. Saya akan membuat sebuah layang-layang. She will go to the mosque. Dia akan pergi ke masjid. They will visit their grandma. Mereka akan mengunjungi neneknya. Ini kita menggunakan yang ini untuk sampel future tense. Ini sebagai pengetahuan saja, sebagai tambahan agar kita memahami penggunaannya. Dalam membuat kalimat ini, setelah will kita harus diikuti oleh verb 1, make, go, visit. Itu ya. Tidak boleh ada tambahan ing ataupun ed atau verb 2 ataupun s dan sebagainya. Untuk negatif kita bisa menggunakan subject plus will not plus verb 1. For example, di sini adalah I will not make a kite. Saya tidak akan membuat layang-layang. She will not go to the mosque. Dia tidak akan pergi ke masjid. They will not visit their grandma. Mereka tidak akan mengunjungi neneknya. Ya, tambahkan not saja setelah will, dan artinya adalah tidak. And then for the indicative sentence untuk kalimatannya, kita bisa menggunakan will plus subject plus verb 1. Jadi bedanya adalah kita menempatkan will saja di depan. Kita cuma memindah posisinya. Will dan s ini ya, diubah di depan dan di belakang. For example, will you make a kite? Apakah kamu akan membuat layang-layang? Will she go to the mosque? Apakah dia akan pergi ke masjid? Will they visit their grandma? Apakah mereka akan mengunjungi neneknya? Nah, itu adalah kalimat simple future tense. Ada kalimat positif, negatif, dan interrogative. Nah, sebagai catatan, setelah kata will harus diikuti oleh verb 1 atau verb infinitive. Tidak boleh diikuti oleh verb s, verb to, or verb t, or verb ing. Intinya itu saja. Jadi mudah ya. Oke. The second we can use be going to. Nah, be di sini merupakan to be. Nah, teman-teman sini mungkin sudah paham apa itu to be. Dan untuk menentukan to be, kita harus sesuai dengan subjeknya. Tidak boleh sembarangan. Kita lihat di sini adalah subjek dan to be. Kalau subjek I berarti menggunakannya am, to be-nya. Kalau subjek she, he, it dan semua subjek tunggal menggunakannya is. Kemudian kalau ada subjek you, we, they dan semua subjek jamak atau banyak adalah menggunakannya are, gitu ya. Jadi kalau she, he, it itu bisa dengan nama-nama orang dan sebagainya. Di sini ada kalimat positif, subject plus is, am, are, going to plus verb 1. For example, we are going to finish this project. Kita akan menyelesaikan proyek ini. Perhatikan we are. Nah, karena menggunakan we, maka to be-nya adalah are. Going to finish. Diikuti verb 1. It is going to be fine. Ini akan baik-baik saja. It is. It menggunakan is tadi ya, benar. Dan going to be fine. You are going to buy a nut. Kamu akan membeli kacang. You are going to buy a nut.
Kemudian kalimat yang negatif or negative sentence, subject plus is, am, are plus not going to plus verb 1. Kita tambahkan not saja setelah to be. For example, sini adalah we are not going to lose. Kita tidak akan kalah. We are not going, ini ya. Don is not going to take it hard. Nanti tidak akan ambil pusing. I'm not going to listen to you. Saya tidak akan mendengarkanmu. I'm not going. Ini tambahkan not saja. Then for interrogative sentence atau kalimat tanya, is, am, are-nya kita taruh di depan, ini ya, dan plus going to plus verb 1. For example, are you going to come here? Apakah kamu akan datang ke sini? Are you? Ini ya, yang awalnya adalah you are, jadinya are you. Is she going to love me? Apakah dia akan mencintaiku? Is she? Are they going to kick the ball? Apakah mereka akan menendang bolanya? Are they? Ya. Sebagai catatan, ini sama, setelah kata be going to harus diikuti oleh verb 1 dan tidak boleh verb s atau is, dan verb 2, verb 3 ataupun verb ing. Nah, itulah sedikit penjelasan tentang grammar yang sering digunakan dalam intention to do something, yaitu simple future tense. Okay, thank you for attention, and I hope you understand well about this material. If you have any comment or you have any question, just write your comment below in the comment box. Okay, see you in the next video and see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.